Domba dari PHD teh hanya penghobi domba. hobi domba. Juleha, juru, sembelih, halal. betul. Oh, Juleha. Ana masih belajar. Oke, assalamualaikum, semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya Kiboy alias Iksan Kiboy Suartono. Ya, alhamdulillah pagi ini kita mau jalan ke tempat teman kita ya, yang ternyata beliau anak IPB tapi ternyata ngurusin domba. Mbak, nanti kita main ke rumahnya dulu, mungkin sholat di situ, lalu kita lihat ke kandangnya ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Semangat semuanya. Oke, kita bareng Bang Amin nih. Gimana Bang? Siap Bang? Ayo, kita jalan. Let's go. Bersama Bang Amin Jejet. Semangat sih. Oke, kita jalan ya. Bismillah. Come on. Oke, alhamdulillah kita sampai di depan rumahnya Kang Afi. Ya, ini daerah Pinus Regensi di kawasan Bandung Timur. Dan gimana Bang tadi perjalanan? Mantap. Lancar ya? Lancar Alhamdulillah hari ya. ini biarpun tidak begitu cerah, tapi hati kita tetap cerah ya Bang. Insyaallah. Bersama Bang Amin Jejet, selalu semangat dan keluarga makin greget. Oke, kita kontak Bang Afi. Assalamualaikum Kang. Wah, Damang. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih nih udah nyamperin ke rumah lagi jadinya. Lagi santai nih. Lagi santai alhamdulillah. Lagi liburan lah ya. Enggak, tadi pagi ke kandang dulu. Pagi tadi udah ke kandang? Udah ke kandang. Gak apa-apa nih siang ke kandang lagi? Gak apa, ada yang milih domba. Oh, ada yang lagi Ya, rame ya? Senior. Soalnya Idul Adha ini rame kan pesanannya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ikhtiar. Ngomong kandang kita jauh nggak Kang dari sini? Enggak lah, deket sekitar 15 menit, 20 menit lah. Cuma 20 menit dari kandang guys. Jadi total berapa nih yang diurus nih? Total yang mau kita tengok nih? Ya kalau yang di kandang ini mungkin sekitar 140-an. 140-an nih. Tapi kalau satu manajemen itu sekitar 500. 500 guys, bayangin guys, 500 ekor guys. Kakinya 2000. Ya, bulunya berapa? Kita mudah-mudahan hari ini bisa banyak belajar nih dari bos kita nih, ya. Sama-sama belajar. Iya, oke, nanti sebentar lagi kita sholat dulu atau gimana nih? Enakannya? Sholat isya juga apa sih? Sholat isya juga bisa? Boleh. Oh boleh, saya ikut aja. Kalau emang Kang Afi ini kita siap, kita nemeni Kang Afi jalan ke kanan guys. Oke, semuanya semangat guys. Oke, bismillah. Terima kasih banyak nih, Ayo, luar semangat. biasa. Ayo, kita berangkat. Oke, alhamdulillah guys, kita sudah sampai di tempatnya Kang Afi nih ya, Kang? Ya. Loh, Masya Allah, ini peternakan beliau ini daerah mana nih Kang? Ini di daerah Cileunyi, tepatnya dekat ke Gerbang Manglayang.
Cileunyi dekat gerbang perumahan Manglayang Ya, ya. Gerbang Manglayang. Oh, Masya Jadi Allah. kalau ke atas itu ada beberapa tempat wisata lah. Oh, Masya Allah ya. Nah, Salah satunya kalau nggak salah apa? Batu ke Kuda. Batu Kuda ya, teman-teman bisa main ke sana. Nah, ini lahannya kira-kira berapa luas nih, Kang? ini kurang lebih sekitar 1.500 lah. 1.500 meter persegi. Betul. Dan dari tahun berapa ya nih kalau lokasi sini? Sebenarnya kalau ini lokasinya udah lama. Udah Jadi lama ya? punyanya mertuanya adik tuh. Oh, Jadi iya, kita iya. juga kolaborasi gitu. Jadi Kolaborasi, istilahnya wah, keren. lokasi ini sempat kosong, nggak Sempat kosong? dipakai. Oh, Terus juga gitu. sama beliau juga sempat dipakai untuk ternak burung kayak itu. Oh, begitu ya. Cuman ya mungkin kalau Allah belum rezekinya. Iya, iya, iya. Akhirnya dikosongin berapa tahun. Ya. Karena saya emang hobi di domba, Ya. ngobrol sama adik gitu kan, ngobrol adik ngobrol, akhirnya temennya adik juga emang hobi domba, Hobi domba, kebetulan ya? match sama saya dari Oh. 2016 saya kontakkan sama dia. 2016 ya. Nah, cuman waktu itu mungkin belum belum rezekinya dalam artian saya ngobrol sama dia nih, Iya. ayolah boleh nggak saya join? Dia bilang, nggak dulu Kang, Oh, ntar dulu. ntar dulu, Akang harus tahu dulu, Iya. susah senangnya seperti apa. Yang sampai Tapi- digadil teh ya. Iya. Digadil. Iya. Susahnya seperti apa? Jangan Benar, istilahnya mau Hitungan join. enaknya doang ya. Pas itu. rugi nangis gitu ya. Betul. Karena emang setelah dijalanin ya emang nggak gampang gitu dan juga Tidak seindah dia kertas tidak gitu. Ya. tidak seindah apa yang dilihat orang luar gitu. Gitu. Benar. Gitu. Jadi abis itu baru 2021 akhirnya saya join. Oh, 2021. 2021 mulai start. kita start di sini bikin kandang yang belakang ini yang besar ini. Itu waktu itu 2021 kita kapasitas kurang lebih 100 ekor lah. 100 ekor ya. Itu luas kandang berapa kira-kira? Itu 7,5 kali 12,5. Luas hampir 100 meter persegi Iya, juga dong ya. betul kurang lebih. Nah, habis itu 100 meter ya betul ya? ya, Ya, 7,5 100-an lah ya. Ratusan Berarti lah ya. satu ekor kurang lebih 1 meter persegi ya. ya kurang lebih lah gitu. Karena kita juga kombinasi antara kandang individu dengan kandang koloni. Jadi kalau koloni sebenarnya mungkin lebih banyak nampung. Ya. Jadi kalau individu itu maksudnya ya mungkin domba-domba besar lah, Domba terutama besar, kan ya. karena emang kalau digabungin kadang-kadang nakal. Iya benar. Kita jadi gadil kan. Iya benar. Gitu. Kita jadi sikat apa kita Iya. temennya kecil-kecil. Ya? Betul. Nah, akhirnya Emang penggadilan itu mereka tuh maksudnya suka mengadili tuh gimana sih penggadilan beda ya? kalau Dengan emang itu pengadilan. jadi Penggadilan. jadi Penyeludukan kalau- maksudnya kayak penyeludukan, jeduk gitu ya. iya. Kalau itu gini. Emang dia seneng banget dari pinggir. kepalanya. Maksudnya dia emang seneng banget ngadu kepala gitu ya? Iya, jadi kalau mau udah pas udah umurnya itu mungkin dari kecil juga udah kecil kelihatan. Latihan ya. Latihan cuma kalau udah gede itu ya Perang- mereka main semakin perang-perangan gatel gitu. gitu kan, hajar aja. Ini alhamdulillah gatel kepalanya. Alhamdulillah kandang Jadi karena rusak-rusak. kepalanya gatel, dia seruduk. ini jadi kadang-kadang mungkin Coba dikasih sampo barangkali atau apa kali. Mungkin ketombe atau bukan ya? Bukan. itu ya? naruli itu. Natural Oke, gitu. oke. Jadi ya alhamdulillah juga ini di kandang-kandang yang untuk yang ukuran domba besar Ya. ya banyak yang udah harus diperbaiki karena emang dia Emang hajar. diajar ya? Hajar. Berarti itu domba yang udah umur berapa tuh? Yang Itu sekitar ya kalau di kita itu kan bisa terbilang masih umuran muda lah, palingnya setahun sampai setahun setengah lah. Oh gitu ya. Karena kan kalau kita balik ke syarat sahnya kurban kan kalau domba itu 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas ya. Jadi emang kita di sini disiapin Tapi dari- tidak harus jantan ya? tidak harus jantan. Tidak harus jantan. Bisa- Asal bisa 6 bulan bisa. ke atas, 6 bulan ke ya. atas. Dan tidak Sehat, cacat ya. Nah, betul. Nah, itu juga Luar jadi biasa ya. Jadi ya di sini karena 6 bulan ke atas dan mereka kalau udah mulai kalau teman-teman yang di peternakan bilang kalau udah masa tuh masa birahinya itu tuh Iya. pada nakal gitu loh. Oh iya benar, harus dibisain ya. Iya. Gitu. Jadi sibuk untuk menikahkan domba lah ya. Ya nggak juga sih kalau kita satukan cuman ya itu deh jadi makanya Dan mereka ada nggak usah kata dijodoh-jodohin maksudnya. Nggak. Mereka udah otomatis ya. otomatis itu. Mandiri ya. Mandiri. Jadi ini kira-kira usaha sini senang lah ya Kang? Emang enjoy ya teman-teman? Emang dari hobi. Hobi banget, Ya, emang dari penghobi domba. penghobi domba, dari PHD teh hanya penghobi domba. hobi ya? domba. Jadi emang dari kecil lah mungkin dari kecil dan kalau baru sekitar awal tahun tuh pas udah luar ke belakang lah baru coba flashback itu. Sebab kenapa sih saya suka domba gitu? Kenapa emang kira-kira? Jadi inget kayaknya waktu mungkin segede anak yang sekarang Iya, ini iya. 12-10 tahun itu Iya. kalau kita ke rumah nenek yang di Banten gitu dari Oh bapak iya, itu ada di Banten. pulang nyampe sana Ya. malam istirahat Iya. besoknya ngangon domba. Oh, Kayaknya itu deh pengalaman saya masa bilang. kecil. Iya, kayaknya Berarti ini si Akang anaknya juga ntar umur segini lihat-lihat domba penggemar juga dong mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya dong, udah jadi Mudah-mudahan. petani domba terbesar di Indonesia ya. Amin, amin. Dombanya Bismillah lah itu. 1 juta ekor. Waduh. Iya. Ya kalau domba 1 juta ekor berarti nggak usah di kandang lagi ya.
taruh di satu pulau aja. Pulau. Banyak pulau Indonesia Harus kan. luas, harus Kan luas. pulau Indonesia banyak ya. Iya. Jadi ini kira-kira emang seneng, lalu kira-kira untung apa enggak nih usaha domba nih? Alhamdulillah sampai sekarang sih bisa dibilang ya dapat untung lah. Maksudnya. Dapat untung ya. Dapat untung. Maksudnya Pokoknya kita juga nggak sustain lah ya, berlanjut sustain terus gitu, ya. Jadi karena operasional ketutup ya. betul. Karyawan berapa orang kan? Sebenarnya kita bukan apa ya, jadi saya bukan kayak kita karyawan langsung gitu, enggak. Ya. Jadi kita kolaborasi sama teman-teman dari universitas. Oh, jadi mereka malah kayak Kayak magang. Kayak magang. Magang, Oh, internship. kerja praktek gitu ya. Betul. Jadi kita kasih ya uang saku atau uang makan. Ya. Tapi mereka dapat ilmu, kita juga dapat bantuan. Oh, luar Jadi biasa. istilahnya apa ya, sinergi lah gitu. Energi yang jadi collab juga dong ya. Collab juga. Keren gitu. lah ya. Jadi yang mau belajar beternak domba boleh dong nanti hubungi Kang Mangga, Afi ya. mangga, Nanti kontak kasih silakan. nomor kontaknya ya, yang mau Iya. belajar boleh. Iya. Terus kalau misalnya sekarang yang PMK zaman now gimana nih? Lagi rame nih sekarang ini. Ya itu apa ya, sedikit menghela nafas. Jadi teman-teman peternak banyak yang kena. Gitu. Ya kita juga di sini ekstra hati-hati dalam artian Vaksinasi segala macam ya. Sebenarnya Kerja- kalau vaksin kayaknya baru deh. Baru ya? Baru vaksin. Iya, Jadi iya. istilahnya kita juga di sini dalam artian apa ya, mencoba supaya tidak terkena di lingkungan. Ya. Tapi kalaupun misalnya emang itu ya ada beberapa obat yang kita buat preventif Oh. sama untuk juga istilahnya buat tradisional. Jadi ada obat tradisional sama obat yang dari dokter hewan gitu ya, Ya yang ada dipakai ya. dipakai lah, ada antibiotik kayak gitulah. Aman ya. Jadi calon untuk kurban tahun ini mungkin teman-teman nanti dikasih nomornya kalau yang mau pesen ya. Mangga. Domba di sini ya, dari Kang Afi insya Allah aman lah ya, tidak Insya Allah, terkena insya PMK ya. Insya Allah. Luar biasa. Jadi nih kalau bicara profit ini kan yang kencang setahun sekali lah ya kurban. Terus kalau bulanan-bulanannya dari mana? Nah jadi mulai tahun lalu itu kan setelah kita mulai kandang di sini, Ya. kita akhirnya mulai untuk yang penggemukan betina. Pengembangan betina. Atau enggak istilahnya penggemukan kita istilahnya mencoba nganakin, Ya. dikit-dikit lah belajar Ya, ya, gitu. ya, ya. Sama juga untuk yang potongan harian beberapa. Jadi istilahnya ada potongan harian dan juga ada istilahnya betina yang kita coba bisa nggak sih kita emang bisa membudidayakan menganakin gitu. Karena mungkin itu juga sebenarnya tuh lebih, kalau yang teman dari peternakan bilang itu long term investment. Oh, oke. Karena kalau mereka bilang itu ya 2 tahun Tapi nggak 3 perlu kali IB ya? beranak. Nggak perlu IB ya? Itu saya belum tahu. Nggak ya? Belum Jadi tahu. benar-benar normal ya? Normal. Jadi istilahnya Setahun 3 kali beranak? 2 tahun 3 kali. 2 tahun 3 kali beranak Ya, jadi saya kan 2 tahun, kalau nggak salah sekitar 5 bulanan itu Iya, iya. hamilnya, 3 bulan nyusuin, habis itu bisa dikawinin lagi Berarti gitu. kalau 100 ekor dalam waktu 2 tahun anaknya 300 dong. Insya Kalau Allah pada lebih, kalau- normal ya? Oh normal, Insya Wah, Allah bisa seru juga juga sih. ya. Bisa. Seru banget ya. Seru, dan kalau itu ya tetap lagi sih. Jadi dalam artian gimana yang ngurusnya Iya benar. dan juga gimana kita memanage itu gitu. Ya mudah-mudahan nanti dombanya betina 1000 ekor ya. Berarti dalam waktu 2 tahun 3000 anaknya gitu ya. Masya Allah ya. Masya Allah itu. 3000 sementara kan 2 tahun itu harinya 300 kali 2 ya. 360 kali 2 700 ya. Berarti 3000 bagi 700 4 ekor sehari ya. Bisa juga. Cepat kalau gitu ya. Kalau gitu Kalau cepet gitu ya. jangan cuma ada di lapangan kita Kalau lihat lah. kali-kali cepet, kalau kenyataannya nggak tahu nih Iya. punya 1000 ekor gimana bentuknya. Iya, itu gimana? Iya. Jadi pada intinya nanti yang perlu domba kurban ataupun nanti mau nyate-nyate doang ataupun Iya. mau di akikah bisa kesini lah ya. Bisa insya Allah. Aman. Itu apa fasilitasnya apa, dianterin atau gimana? Kalau yang akikah kita juga ada namanya kan Ada paket-paketnya ya. ada paketnya gitu. Jadi kan kalau ini kan yang farm tuh yang utamanya. Yang Farmer Farm. Oh, Nah. itu ada websitenya atau ada apa? Ada website, ada IG. segala. Oh, IG juga ada. Nanti IG kita ada. cantumkan ya. Jadi IG yang farm, habis itu di bawahnya ada yang akikah, ada yang kurban, sama ada yang mau potong. Oh. Karena kita punya rumah potong sendiri. Oh, iya benar-benar ada rumah potongnya. Orangnya kan di musola soalnya. Iya, pertama saya pikir di musola. Tiap datang musola ini, Kang itu musola. Ternyata bukan, bentuknya ada gantung-gantungan sate Iya, kambing ya. Iya. Wah, terus Ini rumah potong. kalau ke depan nanti rencana ada ini nggak mau bikin restoran sate kambing atau apa itu? Insya Allah. Tapi kalau kata orang Sunda apa, nggak ngaruh ke siku gitu, pelan-pelan juga. Lihat Oh iya dulu. pelan-pelan. Iya. Nggak tahu pak, ulah kusi kuai atunya. Iya. Ke apa ke kaki juga bisa. Bisa. Kalau itu semua itu kan. Ya jangan siku sorangan ya, siku Iya. bareng-bareng. Jadi maksudnya jangan serakah gitu, Iya. justru kan kerjasama ya. Siapa tahu nanti ke depan teman-teman yang mau bikin apa restoran juga barangkali perlu supply bisa dari Iya, sini bisa, insyaallah ya, insyaallah. mudah-mudahan begitu. Jadi Kang Afi kira-kira pesan nih buat teman-teman yang mau belajar domba atau mau ternak domba, kira-kira apa nih syarat dan pesan-pesannya yang utama nih kira-kira? Wah, kalau itu sih
berkaca dari pengalaman lah ya, maksudnya kan Pengalaman, ya. pengalaman beda-beda deh. Ini Betul. pribadi aja, jadi istilahnya tuh kita harus apa ya, satu suka dulu gitu. Senang dulu. Senang dulu nih sama Suka, ya. hewannya, karena kan Jadi bis apapun kita suka ya. ya karena dalam artian kan ada yang bilang kan kalau kita karena kan nggak sayang gitu. Ini domba ini iya. karena kadang-kadang saya diprotes juga sama orang rumah. Oh, kenapa? Lihat domba cantik. Perempuan gimana ya? Betul-betul. Gitu. Jadi emang saya kadang-kadang kalau lihat domba Lebih menyukai domba dibanding wanita gitu. Gimana sih? Saya bilang kan domba cantik, cakep loh. Protesnya. Ini sadar nggak sih? Tapi saya yakin orang rumah antum aman, kenapa? Karena domba lawannya. Kan? Iya. Karena emang saya kadang-kadang kalau lihat domba itu lihat, ini kayaknya ganteng nih, gitu. Cakep nih gitu, Iya sih, cantik Bang. nih. Tapi emang iya sih kadang-kadang ada domba yang keren gitu ya, Iya. bentuknya gitu ya. Iya. Ya kayak kuda juga ada kan yang Ada, bagus ada, itu kan ada. keren-keren kan ya. Betul. Wah, luar biasa nih. Itu kalau motongnya nggak tega jadinya. Sampai Itu nangis-nangis bismillah tuh. itu. Saking bagus ya. Betul. Jadi ya Masya balik Allah. lagi tadi ya. Pertama emang, suka dulu ya, suka kedua dulu, terus juga istilahnya ya betul-betul belajar ya. belajar sih dari nol lah, dalam artian saya juga waktu pas sebelum ke Ya. nerjun langsung ya lihat belajar di YouTube segala macam, Dan nanya resiko orang. terbesar apa kira? Resiko terbesar Ya, mati semua kali ya. kematian. Jadi udah Dan harus siap. juga saya manajemen pas ngurus. Karena kalau misalnya manajemennya nggak bagus pada saat ngurus. Ini kalau makanan dari mana nih antum? Kalau anak makanan itu kita pakai silase, jadi Silase. istilahnya fermentasi dari tebon jagung. Oh gitu. Beli itu ya? semua? Beli, jadi nggak tebon jagung kita beli, kita chopper di sini sama teman-teman. Abis itu kita masukin kayak ke wadah tadi, namanya Oh, silo jadi tuh. Silo ya. Silo situ itu bisa tahan untuk beberapa bulan gitu. Oh jadi intinya asal punya kandangnya, punya domba yang kecil, bibitnya itu ya, makanan aman ya. Aman bisa. Jadi kalau teman mau buka itu bisa dibantu nih makanannya dari ini atau bagaimana? Ada Ya itu supplier. mungkin nanti kalau yang buat apa kayak yang silase ya kita kasih tahu lah Oh, dikasih cara-caranya, tahu dalam artian ya itu Bisa belajar balik ya? lagi sih bisa. Ya, belajar. ya. Jadi bukan hal yang nggak mungkin ya. Enggak mungkin. Nah kalau kayak konsentrat sih kita ada tambahan konsentrat itu juga masih, itu kita masih beli ke orang. Terus Konsentrat. yang paling diandalkan untuk mengamankan usaha ini apa kira-kira? Apa sedekahnya atau gimananya atau manajemennya apa kira-kira? Ya kalau dari Kiat-kiatnya. sisi satu lah, dalam artian kalau yang dunia lah ya, duniawi dulu ya. Dari sisi duniawinya ya? Dalam artian ya itu kita juga manajemen. Manajemen Dalam artian maksimal juga, ya? Manajemen maksimal, dan juga istilahnya ya kita di sini juga di Young Farmer Farm ini kita kolaborasi sama teman-teman mahasiswa. Oke. Jadi saling inilah berilmu Orang-orang lah. orang berilmu ya? Ya, jadi mereka juga mereka kan orang dapat peternakan teori, ya. jadi banyak kan mungkin anak teknik apa dari jurusan peternakan Betul, Unpad kali ya? Iya. Kalau dari ITB nggak ada ya? Nggak ada kayaknya sih. Teknik Tapi peternakan kan nggak ada. kebanyakan kalau dari ITB lulusnya jadi peternak. Oh iya, petani gitu makanya kan. kebanyakan makanya antum dia kan jurusan apa tadi tiap hari apa geofisika ya? Teknik geofisika. Teknik geofisika jadi PhD ya. Pecinta domba. Pengurus hewan domba, pecinta hewan domba ya. Betul. Luar biasa ya. Jadi Gitu. apa diamankan dengan keilmuannya, Betul. terus belajar ya, Betul. dan bisa juga belajar di sini dibantu ya. Enggak gitu. Terus apa tadi dengan yang kalau masalah ukhrawinya kira-kira dari segi agamanya gimana? Jadi kalau kita sih istilahnya kalau kurban itu kita juga ada kurban berbagi. Kurban berbagi. Nah, jadi kayak udah 2 tahun lah kita laksanakan tuh kurang lebih. Kurban berbagi dalam artian ya kalau ada yang mau kurban mangga kita terima. Terus juga dombanya nggak diambil, kita bagikan di teman-teman di masyarakat di sekitar sini. Oh jadi bisa nitip kurban ke antum nih? Bisa. Wih, Jadi kayak boleh dong. kayak yang 2 tahun lalu itu sama yang tahun kemarin juga sama. Iya, iya, iya. Jadi kita motong di kandang Jatinangor. Oh iya ada ya. Di situ potong, habis itu kita share ke teman-teman yang saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena Jatinangor ya qadarullah pas kemarin pandemi banyak pedagang-pedagang yang emang tutup. Oh Belum iya tikar gitu. benar-benar. Karena emang- mahasiswa nggak ada ya. Betul. Wah boleh juga nih nanti insya Allah nih bersama Bang Amin Jejet nih. Mau? Bos kita, Siap, bos kita 1 ekor pesan ya. insyaallah. Mau? Boleh, Saya juga insya Allah titip ya. insya Allah. Jadi 2 ekor ya. Ekornya aja tuh sama domba-dombanya. Domba-dombanya insya Allah jangan ekornya doang ya. Jadi saya kita bagiin ke teman Nanti, ke saudara-saudara di Jatinangor, Iya. Ranca Ekek, terus Iya, di bener-bener. Culi ke atas, Boleh kita ikut deh. belakang kampus. Antum pilihin aja dombanya 2 ekor. Nanti kita ini tolong titip sama antum. Katanya antum juga jago nyembelih ya? Belajar. Hah? Belajar. Katanya tadi apa? Siapa? Juleha. Juleha ya? Juleha tuh apa? Jurus Ini Sumber siapanya Halal. lagi nih? Istri itu, kedua apa? Oh enggak, itu Bukan? belajar lah. Itu ada apa namanya? Ada Kepanjangannya? banyak aja jurus sembelih halal. Oh, gitu. Juleha, juru Sembelih sembelih halal. halal, betul. Oh, Juleha. Karena masih belajar gitu, karena Kalau Ane pulang ke rumah, Ane ketemu Juleha kena marah sama istri Ane. iya, tanya dulu siapa Iya, tuh. Ini siapa? Ternyata ini pakai jenggot Julehanya.
Jurus sembelih halal gitu. Oh, gitu ya. Jadi itu juga apa namanya? Belajar menyembelih dengan baik gitu. Benar, dan juga istilahnya gimana sih Itu kayak nyembelih doang atau sudah sama pengolahan karkas semua? pengolahan karkas Semua ya? cuma waktu pas yang kemarin anak ikutin daurahnya itu kan cara apa ya, Sampai bisa bikin jatuhin sapi. terus juga motong seperti apa, terus juga kan seperti yang anak lihat lah ya, maksudnya pada saat Idul Adha gitu motong langsung dia hajar lepas kepala, padahal gitu, itu belum tentu itu udah darahnya mati. belum keluar ya? Betul, belum mati total gitu, itu kan jadinya dagingnya Kurang baik ya? nah itu Jadi nanti teman-teman juga yang butuh ahli motong-motong atau belajar motong bisa ke Kang Afi nih. Belajar jadi juleha, langsung belajar kan, belajar terus kan. Emang kalau orang pinter gitu guys, ngakunya belajar guys. Tapi kalau orang udah yang ahlinya di dekat sana. Oh itu siapa? Teman kita itu ya? Iya. Pak David ya? Abu Mikdad. Kita cari ntar dia. Abu Mikdad. Emang dia kemana-mana bawa golok ya? Nah, di sini kan juleha. Ada pecinya ya. Terus berarti kalau juleha itu bisa ngurus RPH ya? Bisa. Dan kalau anak rumah potong setahu hewan anak itu, ya setahu anak tuh sekarang teman-teman juleha itu ya istilahnya siarlah seperti apa sih baik seharusnya dalam pemotongan. Jadi membantu masyarakat dapat hewan yang dipotong secara halal. Betul. Dan dengan cara yang terbaik. Betul. Ya. Sehingga kualitasnya juga meningkat ya. Betul, insya Allah. Penting banget ini. Terutama nanti yang motong-motong buat kurban ya. Iya. Mesti belajar sih. Ini juga diajarin Abu Mikdad sih sama Kang Dev. Udah beli pisau dari Turki katanya. Wih, si ahlinya itu sih. Soalnya udah dibeli pisaunya, entah nggak tahu dipakai apa nggak tahu nih. Tapi kita Bismillah Lebaran pengen motong diri sih. Motong sapi sendiri. Motong sapi sendiri insyaallah ya. Soalnya kalau berdua susah kan. Jadi kira-kira pesan buat teman-teman yang pasti senang dulu, terus belajar ya, siap nanggung resiko, terus belajar segala macam, dan mungkin dari sisi ukhrawinya kita selalu mengamankan dengan berbagi ya. Dengan bersedekah terus menerus. Oke, nanti kita boleh lihat kandangnya kan? Mama, ya nanti kita keliling guys, lihat kandangnya ya, lihat domba. Tapi kita nggak bakal digadil nih. Nggak. Aman ya? Aman. Bener nih? Bener, di dalam soalnya. Soalnya kan nanti kita mencintai domba, tapi kan dondanya belum tentu cinta sama kita. Iya. Tapi kalau dia gadil kita, dia cinta apa nggak sih sebenarnya? Itu sih cuma Noel doang. Oh dia jangan-jangan sayang mungkin. Iya, Cara jahit diseruduk gitu. Bahaya guys. Iya. Oke, kita lihat kandangnya ya. Siap. Ini kita lahannya yang tadi Akang bilang luasnya 100-an meter persegi. Ini yang belakangnya. Yang semua ini. Iya. Jadi bawahnya ini kok ada kayak 2 lantai kan? Jadi istilahnya kita pakai sistem terpisah lah. Terpisah ya? Dalam artian si kotoran pada atau cair kita coba pisahkan. Kalau untuk yang kandang ini ya. Ya. Jadi kotorannya ada di bawah gitu ya? Wih, beneran nih nggak bakal digadil nih? Nggak. Karena sih udah siap-siap dengkul semua. Tapi buat motor ini bukan buat digadil. Aduh, wih besar banget ini. Wah lucu banget. Lihat Ipan. Wah, ini cantik apa ganteng ini? Ini betinanya. Betina ya? Betina, cantik dong ini. Wah, kalau saya megang-megang ini isi saya nggak akan marah. Mana. Halal ini. Boleh dipegang. Wah, ini ganteng banget ini. Ini harga berapa nih, Kang? Itu nyampe di sekitar 6 juta ya. Wih. Karena kita di sini Satu motor guys, ini guys. Ini yang bakal ngegadil nih, hobi ngegadil ini ya. Ini Wah, ini baik ya. Namamu siapa? Awas kalau namamu Kiboy, awas. Kiboy bukan ya? Ini juga kan lagi teman-teman lihat lah. Istilahnya ini teman-teman lagi Oh tuh lagi disuntik tuh ya. Ini lagi istilahnya apa ya? Antisipasi lah dengan kondisi sekarang. Dengan PMK itu ya. Jadi kita kasih obat ya. Ramuan apa? Itu jamu kok nggak salah. Oh, dikasih jamu. Jamu ya? Wow. Jamu. Juga saya disuntik perawatan lah. Wah, luar biasa ini. Pantes buat ngegadil ya malah dikasih jamu. Apa nggak rusak nih kandangnya? Oh ini si Akangnya juga bener-bener jago ini. Saya maksa anak aja susah, dia maksa domba. Kan kalau anak-anak yang anak bercanda, domba jadi saya apa kamu gitu. Bener. Enaknya kalau jadi tukang domba tuh gitu ya. Domba aja dirawat, disayang, apalagi elu gitu. Oh gitu, jadi apa namanya yang udah di kilo ya. Waduh. Oke guys. Wah, ini apalagi nih Kang? Ini apa nih, sama semua ya? Sama, kalau lebih sama. Jadi cuma beda ukuran aja sih. Ukurannya ini kalau misalnya untuk domba yang misalnya orang mau kurban di sini yang termurah di harga berapa kira-kira?
kemarin itu kita ada yang sampai paling murah tuh sekitar 2 jutaan. Oh 2 jutaan ada ya? Cuman alhamdulillah itu sold out. Sold, wes keren. Berarti yang nyisa yang harga berapa nih? Itu di 3 sampai 6 ya berarti? 3 sampai 6. 3 sampai 6. Jadi buat teman-teman yang mau kurban cepetan nih, harga tinggal 3, sampai 6 ya. Iya. Oh, yang paling top harga berapa? Di depan ada Di depan itu 20 juta. Oh, bukan, Enggak, sapi ya. itu 9,5. 9,5 juta guys. Buat yang siapa tahu pengen pesen ya. Itu Pesen cuman- yang paling top. Ya, Udah ada yang itu- ngambil? Alhamdulillah. Oh, udah sold. Wow, bahaya di sini. Oh, waktu berlalu habis kita. Kita cepetan nih. Siap, Itu siap, siap, kalau siap. ini yang itunya besarnya tuh di kanan atas lagi di sini. Ada yang lebih gede lagi. Enggak, di depan yang gede, nanti kita ke depan. Nanti kita ke depan. Ini jadi 100 ekor di segini. Iya, sampai sini. Ini 100 ekor ya. 100 ekor. Wah. Aman bener ya, nggak digadel di sini. Nah, ini sama nih kotorannya tuh di bawah tuh ya. Kotorannya di bawah, guys. Ini kecil-kecil nih. Ini kurang sekitar 20 kiloan, 2 sampai 25. Umur berapa nih, Kang? Ini udah di ini sekitar 7 lah. 7 ya? 8 bulan. Betul. Jadi kalau buat kita misalnya katakan ada apa? Ada domba Bali. Kalau kita mau bikin warung sate misalnya, yang paling pas umur berapa tuh, Kang? Kalau itu sih ya mungkin kalau misalnya empuk-empuk kayak di bawah 4 bulan, 5 bulan gitu. Itu harga berapa kira-kira kalau seandainya kita ambil yang Bali Bu ya, bawah 5 bulan itu? Bawah 5 bulan. Hmm? Kita bisa di kilo sih. Di kilo ya? Misalnya Ancar-ancar berapa? Ancar-ancar tebak-tebakannya. Ancar ya 1 jutaan kali ya? adalah 1 juta, 1,5 lah. 1,5 ya? Wah, kira-kira jadi berapa kilo daging ya biasanya? Normally? That's a good question. Maksudnya itu kalau misalnya 15, Ya. biasanya kalau misalnya emang bagus, Bagus ya, si kakasnya. itu anggap 40% dari situ. Jadi Dari- sekitar kalau 15, kalau setengahnya kan 7,5, Ya. sekitar 5 kilo lah. 5 kiloan ya? Kurang lebih 5. Wah, luar biasa nih. Mesti dihitung-hitung dulu ya. Luar biasa nih. Ini yang kita bilang tadi apa, Oh, ini konsentrat. konsentratnya Ini ya? campuran macam-macam lah. Jadi Ada- udah dihitung semua ya? Iya, udah dihitung semua. Biasanya isinya apa aja tadi? Ada yang sawit, ada biskuit juga gitu kan. Berarti tinggal Apa? biskuit juga ada. Ada. Wih, Ini kalau dari sana wangi tar di depan kita lihat. wah kalau ada biskuitnya kita ikut makan, Bang. Bang, ada biskuitnya, Bang. Ada Oreo. Pantas kambingnya wajahnya agak kota-kota gitu, makanya biskuit. Lah kita aja nggak makan biskuit, dia makan biskuit ya. Ini silasnya nih. Ini muda. Oh, ini salasnya apa? Silasnya jagung. Jagung. Oh, jagung. Sawit, biskuit. Nanti kita lihat di depan yang di silonya. Jelas. Pantas hidupmu bahagia, mukamu bahagia, makanya biskuit. Wih. Dia ngajak-ngajak loh. Aduh, berarti kita bisa makan bareng sama dia, Bang. Biskuitnya kita Wah. makanin juga. Nah, Ini apa nih? Ini tempat kita motong di sini biasanya. Tempat pemotongan domba. Oh iya, langsung bersih ya, buang ke sini ya. Gitu. Oh, udah ditutup ya, jadi dia nggak ngeliat temen di potong. Enggak, sengaja betul. Jadi kalau pas pemotongan itu kita buka. Kalau pas pemotongan dibuka ya. Woi. Jadi isinya, nah, Wah, bener nih, jadi dia nggak sedih kan? ya jadi saya kan nggak bikin stres juga karena kalau pada saat dipotong stres tuh Tapi darah- suaranya masih suara nggak masalah. Oh, nggak, Karena nggak. pada saat dipotong kan nggak Tidak terlihat ya? tidak terlihat lah. dia nggak masalah suaranya tapi masalah penglihatannya ya. Ya. Oh ini ruangan pemotongan, ini ruang apa? Pencacahan. Ya, jadi saya di sini motong, di sini buat nyisit, buat Nyisit ya, politin. nyisit. Apa? Politin. Buletin ya. Buletan. Oh udah siap nih ya. Makanya kita bisa terima beres nih di sini. Bulitan, terus dari RPH. sini geser ke depan lagi. Ya, setelah dipotong dikulitin. di Ya, sini. ini dipecah. Oh, di Potong-potong. Potong-potong, ini buat apa namanya? Untuk membersihin jeroan biasa di sini. Ya, 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 ya. Ini nanti di sini buat direbus dulu jeroan. Oh, juru aja Jadi pada saat dikasih ke konsumen Ya. itu udah direbus. Oh, oke. Mengurangi inilah apa busuk. Busuknya ya, jadi udah matang ya. Udah matang, betul. Oke, jadi RPH ini ya. Nah, ini yang untuk packing. Buat packing sini ya. Packing di sini. Iya, 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 iya. Nah, jadi lengkap nih yang mau pesen udah tahu beres ya bisa ya. Ya, alhamdulillah. Kapan-kapan kita kalau mau bikin kambing guling atau bikin Kemarin nyate-nyate ya. Mas sih kami dulu. Kambing guling ya. Ada paket kambing guling nggak? Ada. Wih, Ada. boleh juga nih. Nanti di share di IG-nya ada ya. Boleh. Mantap lah guys. Oh, ke depan, lanjut. Ya. Dari sini kemana lagi? Ke depan kita. Oh kita ke depan ya. Ayo. Ada apa tuh di depan? Depan lihat yang tadi, yang gede. Oh iya iya.
kita lihat kambing yang 9,5 juta guys. Ini udah harga motor itu. Ini mungkin sebelum ke sana ya. Oh ini buat gudang pakan. makanan pakannya. Ini buat apa? Buat copor apa? Buat inilah buat cacah. Buat pencacah ya. Cacah terus nanti kita buka seperti ini. Oh ini jagungnya apa? Selasenya tadi ya. Fermentasi jadi ya. Fermentasi. Udah kolnya. Baunya enak ya. Ini pakai apa? Ada dikasih Jadi campuran. lapar. Nah, terus ini yang konsentrat ini. Oh ini konsentratnya, yang campuran-campuran, Campurannya. macam-macam ya. Iya. Termasuk biskuit juga. Ada biskuit kadang-kadang. Ada biskuit, Enak aduh. juga tuh. Aku agak emosi dengernya. Gak ada, ini kagak ada nasi padangnya kan? Nggak ada. Aduh, nggak ada waktu ini. Oke, nah ini kita sekarang apa Ya. konsepnya apa nih? Bangga menjadi peternak Indonesia. Wah, kalau beliau bangga jadi peternak, kita jadi temennya aja udah bangga guys. Biar aja ya, boleh kan bangga jadi temennya dia. Nah ini apa nih? Wah, ini yang special edition ya? Enggak, ini ada beberapa sih. Mana tadi yang paling mahal tadi? Nih. Kamu yang paling mahal, keluar. Ini dia. Ini yang paling mahal. Hah? Ya, bener. Bisa guys, wah dia nyantai karena udah laku, dia udah tahu, wah udah laku bos, tenang aja bos. Matanya biru ya? Hah? Ayo, ayo. Ini kamu Dia, sendiri ya. dia lagi apa namanya? Lagi enjoying. Dia udah tahu gue udah laku, katanya ngapain lagi gue ntar laku 2 kali katanya. Itu tadi matanya biru kelihatan. Hah? Apa udah biasa emang begitu? Saya belum melihat mata kami nih, mata domba belum pernah lihat. Ini kenapa dia bisa sampai mahal banget kan? Karena ukurannya atau karena beratnya. beratnya tadi ya? Ini 95 kilo nih. 95 kilo? Iya. Emang paling top pernah berapa kilo? Paling top? Ini yang paling top sekarang. 95 kilo? Wah, Mudah-mudahan buat tahun depan kita bisa dapetin ada yang 100 lah mudah-mudahan. aduh. Digadil sama dia, duduk sama dia, kita Ini bisa... yang tadi. Oh ini? Ini. Nah, ini. Bisa, kita lihat. Matanya biru kan bener sih? Aku lihat biru matanya. Biru kan? Biru ini. Bener biru, dia bule ternyata. Wah, guys, berarti ngomong sama dia masih pakai bahasa Amerika nih. How are you guys? Do you like to stay here? Ini katanya, man, I'm sorry, I want to sleep. don't disturb me guys. Waduh, domba bermata biru. Sabar ya. Kamu makan banyak-banyak, bentar lagi lewat. Bentar lagi masuk surga. Wah, luar biasa sih. Ada duit sekitar 1,5 juta nih. Ada. Luar biasa ya. Domba bermata biru. Ada kasih nama nggak? Nggak pakai? Kita sama bison nih. Bison. Kalau lihat di IG-nya tuh ada bison. Si bison. Guys, jangan gadil guys. Kita damai guys. Oke? Peace ya. Si bison yang paling top ya. Luar biasa. Ini ada yang belum laku kan? Ada. Ada ya, ntar buat yang kita, buat saya dan Bang Amin, gadget dipilih-pilihin aja nanti ya, Bang Amin ya. Diaturin aja, pilih di mana gitu. Gitu sih. Oke, jadi ini apa? Bangga menjadi peternak Indonesia. Kira-kira nih ada apa? Maksudnya apa nih? Yang farmer farmnya apa idenya? Harus muda gitu. Maksudnya aneh udah tua nggak boleh atau gimana? Enggak, jadi saya tetap berjiwa muda gitu kan. Oh jiwanya. Muda. Ya. Kan kita ikuti zaman. Bener. Meskipun kan juga paling tua di sini soalnya. Kalau kata Bang Amin gimana Bang? Umur kita hanya 25 plus sisanya. Saya 25 plus 1. 25 plus 1 ya. Saya banyak sisanya. Terus ini maksudnya bangga maksudnya gimana? Ya maksudnya kan sekarang juga banyak kan di peternak lokal itu dalam artian apa ya, setelah jadi peternak habis itu nggak meneruskan jejak orang tua atau gimana kan. Gitu. Karena emang ya peternak itu kalau saya lihat ya, maksudnya ini pribadi lihat Iya. masih kurang lah gitu. Harusnya di apa ya, lebih didekati atau lebih dibangun gitu ya. Oh gitu. Karena pas kemarin sempat ada kesempatan di luar atau tinggal di luar itu, jadi kalau ada kontes ternak itu yang buat anak kecil. Oh. Kemarin saya ikut ngelihat kontes yang pertama kali dan mungkin itu baru sekali-kali saya ikutan lah gitu. Dalam artian 2018 saya ikut ke kontes ternak di Tasik gitu. Itu yang bawa ya udah ada umur segala macam. Saya paling nggak ada ini ya, bawa turunannya gitu, kira-kira betul. Jadi apa Kang Afi ini cita-citanya bangga dan sekaligus mempersiapkan diri dan juga teman-teman yang berminat untuk jadi apa peternak ya. Benar. Karena emang kan negara kita kan negara agraris ya kan. Iya. Rumput banyak, tanaman Betul. banyak, yang Cuman- sedang makan domba juga banyak ya. Betul. Tapi apa masalahnya? Ya maksudnya yang kayaknya masih peternak masih gitu-gitu aja gitu. Oh. Harusnya lebih
lebih bangga dan lebih maju gitu loh. Kira-kira menurut Kang Afi untuk peternak itu bangga itu dalam arti apa penghasilannya meningkat kira-kira ya? Mungkin gini apa yang Dari mananya sih bangganya kira-kira? kayak contoh lah kayak yang di sempat yang waktu pas ikut tuh lagi ke di mana rodeo gitu di Ya. Houston gitu ya. Houston ya? Houston itu saya lihat. Jadi anak kecil bawa hewan ternaknya. Oh hewan ternak ya? Terus juara kan. Dia kan kalau misalnya itu kan pride-nya ada kan. Oke. Habis itu mereka juga yang saya tahu Jadi itu pas ada kompetisi gitu mereka mereka tampil nampil gitu, gitu ya. kan. Terus juga ada yang istilahnya kalau waktu itu sempat ada beasiswa. Oh, ada beasiswa. Buat yang menang gitu atau enggak ada yang ngasihin Untuk beasiswa belajar lagi untuk yang gitu. belajar. Jadi kan istilahnya kan muter tuh. Oke. Jadi kan dia peternak mungkin belajar dari orang tuanya. Kuliah di sekolah kan ilmu dari universitas itu. Balik ke kandang, majuin lagi kan. Berarti Kang Afi juga rencana nanti selain bangga juga pendidikan berarti bisa juga bikin Institut Domba Indonesia. Wah, kalau itu nggak tahu lah. Oh nggak tahu. Tapi kalau belajar boleh kan ya? Belajar boleh. Oke. Karena saya juga masih belajar. sampai Oke, sekarang. jadi di Kang Afi ini rendah hati guys ya, padahal beliau anak ITB loh guys, sudah kerja di luar negeri segala macam, tapi ternyata malah kembali ke Indonesia ya, Iya. dan jadi peternak. Jadi buat teman-teman juga yang ingin melestarikan domba kita ya, menjadikan negara kita penghasil protein ya, Iya. untuk kesejahteraan negara kita dan rakyat kita, silakan nanti boleh kolaborasi Kang ya, boleh kesini belajar bersama ya, dan insya Allah bersama Kang Afi gimana Kang? Bangga menjadi peternak Indonesia. Jadi teman-teman semua ya, kita senang banget hari ini ya sudah mampir ke kandang Kang Afi. Terima kasih banyak nih Kang, alhamdulillah. Dan nanti semua keterangan tentang medsosnya ya kita minta izin Boleh, kita boleh. share ya. Boleh. Nanti di deskripsi kita ya. Dan insya Allah selalu bersama Iksan Kiboy Suartono kita selalu semangat berbagi manfaat. Yes.